Teman-teman, pernah gak sih malam-malam lagi memandang langit penuh bintang dan bulan, terus tiba-tiba mikir, aku ini sebenarnya siapa sih? Bukan karena galau ya, tapi karena tiba-tiba merasa, wow, langit itu sangat besar dan megah, sedangkan aku ini begitu kecil. Nah, kira-kira perasaan seperti inilah yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur bab 8. Mau tahu lebih lanjut? Di sini saya Hotmar Bersyotang Dan saya Widiawati Purba akan menjelaskan maksud dari Mazmur bab 8 dengan tafsiran sederhana. Tonton sampai habis ya. Tidak hanya sekedar puisi kepada alam semesta, tetapi Mazmur bab 8 ini juga berisi tentang permenungan antara manusia dan Sang Pencipta. Dalam Mazmur bab 8 ini dimulai dengan kata pengantar liturgi yang terdapat di ayat 1 yang menyebutkan dengan istilah gitit. Nah, istilah gitit ini merujuk pada nada lagu yang penuh sukacita yang dinyanyikan pada musim panen anggur. Hal ini memberikan nada dasar bagi seluruh mazmur bahwa nyanyian ini adalah nyanyian lagu kegembiraan dan perayaan iman, bukan ratapan kesedihan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam suasana bahagia memberikan pujian atas kemuliaan Allah. Nah, berangkat dari suasana sukacita ini juga, pemazmur membuka dan menutup nadanya dengan kalimat pujian yang sama yang terdapat di ayat 2, yang seruannya, "Ya Tuhan, Tuhan kami." Ini menegaskan bahwa pengakuan Allah adalah penguasa mutlak. Keunikan kuasa Allah terlihat di ayat 3, di mana Allah menggunakan mulut bayi-bayi untuk membuka musuh. Nah, menurut Henry, ia menafsirkan bahwa sebagai paradoks ilahi, yaitu Allah tidak membutuhkan kekuatan militer yang gagah untuk menunjukkan kuasanya, tetapi dengan kepolosan dan kelemahan seorang anak kecil, itu ternyata sudah cukup bagi Allah untuk mematahkan kesombongan manusia yang merasa dirinya kuat. Kemurnian dan ketidakberdayaan itu lebih berkuasa daripada kekuatan duniawi. Setelah memuji kedaulatan Tuhan, pandangan pemazmur juga beralih ke langit malam yang luas. Itu terdapat pada ayat 4. Ia melihat bulan dan bintang sebagai buatan jari Allah. Ini tentu menunjukkan atau menggambarkan bahwa betapa mudahnya Allah menciptakan semesta. Melihat betapa kecilnya manusia dibandingkan langit yang begitu megah, muncul pertanyaan yang mendalam. Siapakah sebenarnya manusia sampai Tuhan mau sepeduli dan mengingatnya? Itu terdapat pada ayat 5. Menurut Barnes, menjelaskan bahwa pertanyaan ini lahir dari rasa takjub di tengah galaksi yang begitu bisu. Allah justru memilih untuk menaruh perhatian dan kasih sayangnya kepada manusia yang fana. Jawaban atas pertanyaan tersebut itu ditemukan di ayat 6 dan ayat 7 yang menjadi jantung teologis Mazmur ini. Pemazmur menyadari bahwa meskipun manusia kecil secara fisik, ia diciptakan hampir sama seperti Allah. Menurut Konferensi Wali Gereja Indonesia pada tahun 1993, dalam Katekismus Gereja Katolik
di artikel 357 menjelaskan bahwa manusia itu memiliki martabat luhur sebagai pribadi. Manusia dimahkotai dengan kemuliaan, yang berarti setiap pribadi, baik itu laki-laki maupun perempuan, dianugerahi status rajawi yang luhur dan setara sejak penciptaan, sehingga tidak ada satupun manusia yang boleh direndahkan. Konsekuensi dari martabat luhur ini dijabarkan atau dijelaskan dalam ayat 8 dan 9, di mana manusia itu diberi kuasa atas segala ciptaan lain seperti domba, lembu, dan burung. Namun, kuasa ini tidak boleh disalahartikan. Menurut Paus Fransiskus tahun 2015 dalam ensiklik Laudato Si mengingatkan kita bahwa mandat ini bukanlah izin untuk mengeksploitasi alam semena-mena, tetapi sebaliknya manusia dipanggil dan diajak untuk menjalankan tugas kepengurusan. Apa itu? Menjaga dan merawat bumi dengan penuh kasih sayang, peduli sebagaimana Allah memelihara kehidupan itu sendiri. Nah, permenungan tentang keagungan Allah dan martabat manusia ini bermuara kembali pada ayat 10 yang berisi, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Dengan mengulang ayat pembuka, pemazmur menegaskan kesimpulan akhirnya bahwa segala kemuliaan yang dimiliki manusia dan keindahan alam semesta pada hakikatnya adalah pantulan dari kemuliaan nama Tuhan sendiri. Nah, secara keseluruhan ternyata Mazmur 8 ini bukan hanya berisi tentang pujian keindahan ciptaan, tetapi juga menegaskan bahwa manusia adalah wakil di dunia ini. Manusia dikasihi, diberi tugas mulia, dan dipanggil untuk menjaga bumi dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari martabat sebagai gambar dan ciptaan Allah. Mengajak kita untuk menyadari bahwa di balik luasnya dan indahnya alam semesta ini, Allah tetap memandang manusia itu dengan penuh kasih sayang. Meskipun manusia itu tampak kecil dan lemah, tetapi Allah justru menganugerahkan martabat yang luhur, serta mempercayakan tanggung jawab yang begitu besar kepada kita. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai manusia itu tidak dapat diukur dari segi kekuatan, jabatan, prestasi, tetap melainkan dari kasih Allah yang menjadikan kita itu berharga di matanya. Mazmur bab 8 ini masih sangat relevan dengan konteks kehidupan zaman sekarang. Karena di tengah kemajuan teknologi, persaingan hidup, dan kecenderungan untuk merasa paling berkuasa, Mazmur ini mengingatkan bahwa manusia bukan pemilik mutlak dunia. Kita hanyalah pengelola ciptaan Allah. Karena itu kita harus menjaga sikap. Kita tidak boleh merusak alam dan merendahkan martabat manusia. Karena hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam Mazmur bab 8 ini. Selain itu, Mazmur ini juga menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan, antara yang miskin ataupun yang kaya. Tidak ada alasan untuk meremehkan orang lain karena perbedaan latar belakang, kondisi ekonomi, atau kemampuan. Di zaman yang masih penuh dengan ketidakadilan dan konflik,
Mazmur ini mengajak kita untuk membangun sikap saling menghargai, peduli, dan berbelah rasa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ajakan praktis, Mazmur 8 mendorong kita untuk menumbuhkan kebiasaan hidup yang lebih baik seperti menjaga lingkungan, menggunakan teknologi dengan bijak, menghormati sesama, serta hidup rendah hati di hadapan Allah. Dengan cara ini, kita tidak hanya memuji Tuhan lewat kata-kata saja, tetapi juga lewat tindakan nyata yang mencerminkan tanggung jawab kita sebagai gambar Allah. Pada akhirnya, Mazmur 8 mengingatkan bahwa kemuliaan hidup manusia terletak pada kesediaannya untuk memuliakan Tuhan melalui cara hidup yang penuh tanggung jawab, penuh syukur, dan peduli terhadap sesama serta alam ciptaan. Dengan menghayati pesan ini, kita dapat menjawab tantangan jawab sekarang tanpa kehilangan arah iman dan kemanusiaan. Nah, teman-teman, sekian tafsiran sederhana yang bisa kami jelaskan dalam Mazmur bab 8. Semoga menambah pengetahuan dan motivasi kita untuk menjaga kelestarian alam, untuk menghargai martabat sesama manusia. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.